persidangan dan keterangan saksi yang sebelumnya saya kaitkan dengan hasil lapor digital forensik ya. Saya ilustrasikan ada seseorang berinisial A yang merupakan public figure yang mempunyai banyak followers, di mana pada saat dia setiap melakukan live atau mengeluarkan statement apapun pasti akan banyak masyarakat yang percaya ya. Kemudian suatu hari dia berkata kepada Dokter B, senggol dong si ini gitu kan, senggol dong Dokter C gitu ya, cari aibnya Dokter C, berkata seperti itu. Nah, lambat laun akhirnya seiring berjalannya waktu, A yang public figure ini selalu melakukan live untuk mereview ulang atau melakukan merepost ulang dari postingan orang lain terkait dengan stiker ataupun kepribadian Dokter C ya. Lalu pada suatu hari si Dokter B itu mengirimkan beberapa gambar foto ada produk yang dijual oleh Dokter B ya, ada 4 gambar. Pada saat itu Dokter B sudah memfasilitasi Dokter C untuk berkomunikasi dengan D yang notabene adalah orang kepercayaan dari A, karena Dokter C merasa bahwa kenapa ya saya kok disenggol terus, saya nggak ada salah, saya nggak kenal loh sama A, kenapa ya kok A nyenggol-nyenggol saya terus gitu kan, kenapa kok saya dijelek-jelekin terus, padahal saya tidak pernah ada kenal ataupun masalah apapun dengan public figure A ini ya. Lalu pada saat dia berkomunikasi dengan D yang notabene adalah orang kepercayaan dari A yang direkomendasikan oleh Dokter B kepada Dokter C ya, masih ya kan, di situ D itu mendapatkan arahan dari A dan Dokter B untuk bagaimana jawab jinawab terkait bahwa kalau A meminta uang senilai 5 miliar terkait dengan lapor digital forensik yang tadi ya, saya kaitkan dengan tadi percakapan itu semuanya. Untuk meminta 5 miliar, kemudian pada saat meminta 5 miliar itu dari 4 gambar yang dikirim oleh Dokter B ke A ada mengirimkan 1 gambar yang merupakan tampakan layar yang berupa nota pembelian dari merek yang dijual oleh Dokter C ya. Akhirnya D ini mengirimkan lagi dari Dokter B dikirim ke public figure A ini. Dari public figure A ini mengirimkan lagi ke asistennya yang D itu. Setelah meminta 5 miliar, si D ada mengirim lagi gambar 1 aja dalam bentuk pesan sekali terbuka. Kemudian Dokter C menanggapi begini, loh, saya itu treatmentnya udah lama loh, sudah lama sekali, saya sudah tidak menjual treatment itu lagi. Treatment itu sudah ditarik. Dulu saya menjualnya memang bentuknya ada produk untuk treatment. Saya beri label dan kemasan dari klinik saya supaya orang yang membeli itu saya tahu, oh dia beli dari saya. Jadi kalau dia perawatan ke saya tinggal pakai produk itu dan tidak saya bebankan lagi untuk biaya perawatan.
ini dengan menjual buka voucher saja, supaya voucher yang dikirim ke rumah mereka itu datang lagi ke saya, tinggal perawatan. Jadi saya sudah tidak menjual itu lagi. Kemudian dia ini ngomong, loh, semuanya pabrik figur A ini udah punya semua produk kamu. Kamu jangan bohong. Pabrik figur A ini baru aja beli. Padahal sudah tidak dijual lagi. Dan kebetulan pabrik figur A membawa waktu itu faktur pembeliannya di persidangan, di mana terhadap treatment tersebut sudah dimiliki sejak bulan Agustus tahun 2023. Dan terhadap pembicaraan itu yang terkait dengan bahwa akhirnya dia mengatakan kepada J, bisa hancur kredibilitas dokter Reza sebagai dokter karena ini ada jarum-jarumnya itu tadi. Padahal si dari dokter C itu sudah tidak dijual lagi, ya, dijual seolah-olah dari E itu mengatakan bahwa pabrik figur A itu baru membeli di bulan November 2024 atau sebelumnya, padahal sudah dari 1 tahun sebelumnya. Dokter B sendiri ada di percakapan lapor berita forensiknya, dia mengatakan kepada dokter, ya, saya langsung menyebutkan saja atau dokter yang lain lah ya, dia sudah membeli itu dari Agustus 2023, ya, sudah sesuai dengan nota yang dibawa oleh pabrik figur A waktu memberikan keterangan sebelumnya yang menunjukkan persidangan, ya. Di sini saya mau menanyakan kepada ahli, di mana dia jahat dari pabrik figur A, B ataupun D? Menurut ahli sudah ada terkait dengan bahwa hancurlah kredibilitasmu kalau sampai produk bisa, kalau sampai saya speak up terkait dengan yang ini. Padahal yang notabene apa namanya, dokter C itu tahu bahwa itu sudah tidak dijual, tapi dia merasa bahwa dia mau gimana lagi, tertekan karena pabrik figur A ini mau ngomong apa, membidik opini apapun di sosial media, pasti keterangannya walaupun itu salah, mau itu benar, semua akan percaya. Bisa tolong diceritakan, bisa tolong ahli jelaskan dia jahat atau mensreya dari pabrik figur A atau D atau D itu sudah ada sejak kapan? Baik, terima kasih Ibu Mulia. Ini memang rangkaian diskusinya panjang ya, tapi saya coba menyimpulkan mudah-mudahan tidak keliru. Pada intinya berarti dokter C ini, yang C tadi ini berarti korban. Berarti A sama B dan D ini adalah secara bersama-sama mengkondisikan bahwa seolah-olah produk yang tahun 2023 tadi, ya Agustus 2023 tadi itu seolah-olah baru dibeli, baru fresh dibeli. Itu sudah terlihat ada jadi melihat ada mensreya di sana, ada niat jahat di sana, ada tujuan di sana untuk menyamakan bahwa seolah-olah faktanya ini baru dibeli padahal sudah lama. Nah ini sebenarnya menurut Sudikno ini mensreya adalah keadaan psikis dari si pelaku. Nah keadaan ini juga membuat si pelaku bisa dikenakan sanksi pidana. Nah menurut Utrecht mensreya ini adalah sikap batin dari si pelaku. Bisa juga dikatakan niat ataupun pikiran ataupun mental dari pelaku yang menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatannya itu akan berdampak. Nah, itu biasanya diikuti dengan perbuatan actus reus tadi dengan cara mengatakan bahwa ini seolah-olah baru dibeli. Ya, kemudian tadi ada kalimat yang kredibilitas akan hancur dan lain sebagainya di dalam WhatsApp itu adalah merupakan bagian dari actus reus yang dilakukan oleh para pelaku. Itu demikian rangkaiannya. Terima kasih. Apakah itu termasuk dalam bentuk rangkaian perbuatan untuk pengancaman, ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia? Lebih ke yang mana? Kalau dari ilustrasi yang tadi saya sebutkan. Baik, kalau yang ini dia lebih kepada akan membuka rahasia. Terlepas itu benar atau tidak, karena pabrik figur A selalu suaranya didengarkan oleh orang
Iya. Gitu. Ya. Nah, juga ada dua lagi yang terkait dengan yang ada kemasannya itu tadi, lingkungan yang bisa dipakai di kliniknya, membawa kemasannya supaya dia tahu bahwa oh ini dari saya, gitu kan? Ya. Baik, oke. Terkait dengan tadi bahwa dari saya balik lagi langsung ke lapor berita forensik bahwa Ismail Marzuki awalnya kan meminta senilai 5 miliar rupiah ya. Kemudian saksi Reza Dennis mengatakan bahwa yang intinya di 4 miliar rupiah. Apakah proses tawar menawar negosiasi tersebut masuk ke dalam masih masuk untuk memenuhi unsur pemerasan atau menghilangkan unsur pemerasan karena adanya negosiasi atau tawar menawar? Baik, masih tetap masuk ke dalam unsur pemerasan karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perbedaan antara pemerasan dengan tidak pidana pencurian dengan kekerasan sebenarnya hampir mirip. Bedanya di mana? Barang tadi kalau dalam tidak pidana pencurian dengan kekerasan itu si pelaku langsung ngambil dari korban. Tapi kalau pemerasan barangnya diserahkan, sesuatu barang yang seluruhnya harus bagian kepunyaan orang itu atau orang lain diserahkan sendiri dari korban kepada si pelaku. Bedanya di situ. Jadi itu sudah memenuhi unsur. Baik, di sini Ani pernah di BAP ya di kepolisian ya. Dalam halaman 6 ada BAP yang pertama pada bulan tanggal 11 Januari tahun 2025. Di BAP halaman 6 ada ditanyakan terkait dengan unsur pasal 3 Undang-Undang TPPU. Cukup, ya, cukup. Ya. Pada dasarnya nanti tidak larang, saya hanya menanyakan untuk membelanjakan saja pada pasal 3. Apa yang disebut membelanjakan? Wah, cukup. Cukup ya. Ya. Baik, dari kami cukup yang mulia. Silakan dari